Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu adalah wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 132 dan 133 menceritakan tentang wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub, dan telah berwasiat kepada anak-anak mereka yaitu adalah Ibrahim dan Yakub. Yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub yaitu adalah ya bani innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah sudah pilihkan agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan pernah kalian meninggal melainkan kalian berada dalam keadaan memeluk agama Islam. Kemudian di ayat berikutnya Allah sebutkan am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut, dan apakah kalian hadir ketika kematian itu datang menghampiri Nabi Yakub? Idh qala li banih, jawabannya tentu tidak. Dan ketika itu Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna mim ba'di. Di saat itu Nabi Yakub bertanya, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Maka qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Maka kemudian anak-anaknya Nabi Yakub menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhannya bapak-bapakmu yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Esa yaitu Allah Azza wa Jalla, dan kami akan menjadi orang yang muslimun, berserah diri. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Katsir itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan ayat ini. Yang pertama, ayat ini sebenarnya adalah bantahan untuk orang-orang musyrik. Karena orang-orang yang berbuat syirik itu mereka adalah keturunannya Nabi Ismail, dan orang-orang yang berbuat syirik itu mereka adalah keturunannya Nabi Yakub. Sehingga ketika mereka mengklaim bahwa berhala yang kami sembah ataupun bebatuan, makhluk dan yang lain yang kami tuhankan ini itu adalah ajaran nenek moyang, maka Allah bantah, tidak, nenek moyang kalian itu justru nabi, dan nabi itu bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Sehingga yang kalian klaim, yang kalian bilang ini ajaran nenek moyang kami, ajaran buyut kami, itu adalah klaim yang dusta. Makanya Allah sebutkan, apakah kalian hadir ketika Yakub dulu wafat? Enggak kan? Maka Allah kasih tahu, ketika Yakub wafat, ketika Ibrahim wafat, yang dia pesankan kepada anak-anak adalah pesan tauhid. Dan mereka tidak menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau ada yang mengklaim dia keturunannya Nabi Yakub, dia keturunannya Nabi Ismail, tapi dia berbuat syirik, sebenarnya dia tidak mengikuti agama nenek moyangnya. Karena Nabi Yakub, Nabi Ibrahim itu bertauhid kepada Allah. Kemudian yang kedua, poinnya adalah ketika disampaikan tadi mengenai agama Islam, ya bani ya innallaha astafa lakumuddin, ketika Allah pilihkan agama untuk kalian, maka Ibnu Katsir menyebutkan ahsinu fi halil hayah
Walaupun ayat itu kalau diperhatikan itu membunyikan hanya titik akhir saja, yaitu tidak boleh meninggal kecuali agamanya Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan untuk sampai di titik kematian itu dan apa upaya yang kita bisa lakukan sehingga kita punya harapan bahwa kita meninggal dalam keadaan beragama Islam, maka dijelaskan ahsinu, berbuat baiklah ketika kita masih hidup. Artinya sebelum kita sampai di pos kematian, sebelum melewati titik kematian, di momen-momen inilah kita berusaha untuk menjalankan Islam dengan baik. Mungkin kita belum bisa sholat tahajud dalam satu malam 11 rakaat rutin di luar Ramadan. Mungkin kita belum bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, minimal kita sholat 5 waktunya dijaga. Mungkin kita tidak bisa melakukan amalan-amalan sedekah yang luar biasa, tapi minimal hal-hal yang pokok dan wajib itu kita jaga. Karena itulah upaya kita, dan ulama menjelaskan di antara kebiasaan yang kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seseorang itu berdasarkan habitnya, berdasarkan kebiasaannya. Maka jangan heran kalau ada orang wafat ketika main judi, karena memang 0 sampai 24 jamnya itu mayoritas digunakan untuk beraktivitas judi. Sehingga kalaupun nanti datang kematian, peluang dia wafat dalam kondisi bermain judi lebih besar. Dan kenapa ada orang meninggal dalam kondisi sujud? Karena memang hari-harinya, habitnya, kebiasaannya dominan diisi dengan kebaikan, sehingga peluang dia meninggal dalam kondisi sujud lebih besar. Nah, kenapa ada orang-orang ketika wafat yang keluar dari lisannya adalah ucapan cacian, makian? Karena memang sehari-hari yang biasa dia lontarkan dari lisannya itu adalah ucapan caci maki, sehingga pada saat ajal menghampiri maka potensi keluar ucapan kotor lebih besar. Makanya kata para ulama, berbuat baiklah di saat kita masih hidup, jadikan itu sebagai kebiasaan, dengan harapan ketika kita wafat, kebiasaan itulah yang akan menjadi akhir dari kehidupan kita. Dan kemudian dijelaskan juga kenapa meninggal dalam kondisi beragama Islam itu menjadi penting, karena dia menjadi titik balik di mana Allah akan bangkitkan seorang hamba itu berdasarkan kondisi dia ketika dia meninggal. Maka itu sambungannya antara kenapa kita perlu mempersiapkan kematian dengan yang terbaik, karena kita ingin nanti pada saat dibangkitkan kondisinya terbaik. Dan bagaimana caranya agar meninggal dengan baik? Jawabannya ketika kita masih hidup berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Walaupun memang tadi kita belum bisa di level-level seperti tahajud dan yang lain, tapi minimal yang pokok itu kita kerjakan. Kemudian poin yang ketiga, dan ini adalah bentuk wasiat yang sifatnya tidak terkait dengan harta. Tapi dikatakan oleh salah satu sahabat bahwa para sahabat itu punya kebiasaan membuat wasiat, dan mereka itu ketika menuliskan di sudur wasiatihim, di dalam bagian-bagian awal wasiat mereka itu biasanya pesan-pesan takwa, pesan-pesan kebaikan. Sama seperti kita punya anak, pesankanlah nanti, nak, kalau bapakmu tidak ada, tolong tetap sholat. Walaupun bapak sudah meninggal, tolong tetap ngaji. Walaupun bapakmu sudah nanti tidak bersama kalian lagi di dunia ini, tolong dijaga agamanya. Itulah wasiat-wasiat yang diberikan oleh para nabi kepada anak-anak mereka. Sehingga meskipun hari ini, detik ini harta yang kita punya tidak sebanyak orang-orang kaya di luar sana, itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita berupaya untuk memastikan pesan-pesan kebaikan itu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara pesan yang dijelaskan oleh para ulama jika membahas mengenai wasiat yang perlu sekali dicatat, disampaikan, ditekankan, yaitu adalah hal-hal yang sifatnya menjadi kewajiban dan tanggungan kita.
Di antaranya utang piutang ataupun titipan orang yang ada sama kita, maka mumpung kita masih hidup tolong dikasih tahu keluarga, dikonfirmasi kepada orang-orang dekat agar mereka menjadi saksi kalau nanti kita meninggal, kita punya utang itu bisa diselesaikan, diproses. Jangan sampai nanti kita meninggal ada utang yang belum kita bayarkan, tapi karena keluarga nggak dikasih tahu, lalu kreditur datang nagih, keluarga mengingkari karena tidak ada saksi dan bukti, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Sehingga selain wasiat terkait dengan agama, tolong diingat kalau punya utang dan tanggungan, dicatat dan sampaikan kepada orang-orang terdekat. Karena sekali lagi kematian itu bisa datang kapan saja yang mungkin kita tidak pernah menduganya. Ada yang usia masih 20, 30 ternyata lebih dahuluan meninggal dibanding yang usianya 70 atau 80. Semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang beragama Islam dan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadhiyal hajat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.